Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinarti Adesa Putri, mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi mata kuliah Pendidikan Anak yang Berkebutuhan Khusus. Dan materi pertama yang saya akan paparkan yaitu tentang pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus. Di mana pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus ini adalah instruksi yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lazim dari siswa yang berkebutuhan khusus. Dan materi yang digunakan serta teknik mengajar menggunakan fasilitas khusus. Pelayanan yang berkaitan mencakup transportasi khusus, asesmen psikologis, terapi fisik, dan akuputasional, serta peralatan lain yang diperlukan demi tercapainya pendidikan yang efektif. Di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan khusus itu merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Dan kategori anak yang berkebutuhan khusus itu yang pertama ada anak tunanetra atau anak yang memiliki hambatan pada gangguan penglihatan. Yang kedua ada anak tunarungu, di mana anak tunarungu ini memiliki gangguan pada pendengaran. Yang ketiga ada anak tunagrahita atau keadaan keterbelakangan mental dan memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal. Yang keempat tunadaksa atau anak yang keterbatasan diri yang berupa keterlambatan pada fisik, mental, sensori, kognitif, dan lain sebagainya. Yang kelima tunalaras atau hambatan dalam tindakan dapat mengendalikan emosi. Yang keenam anak dengan kesulitan belajar, yang dimana anak memiliki kesulitan konsentrasi dan lain sebagainya. Yang ketujuh autis atau gangguan perkembangan saraf sehingga dapat berpengaruh pada proses komunikasi anak dan lain sebagainya. Yang kedelapan anak yang berbakat, dan yang terakhir indigo atau anak yang memiliki sifat spesial dan supranatural, yang dimana anak-anak ini harus mendapatkan pelayanan khusus, pendidikan khusus, serta perhatian khusus. Dan tantangan yang dihadapi kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik mencakup bimbingan dan intervensi sejak usia dini. Pendidikan inklusif menjadi salah satu wujud dari penerimaan dan pengakuan serta penghargaan adanya keragaman dari kemampuan anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang berbeda tersebut. Di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata inklusif memiliki arti kegiatan mengajar siswa dengan berkebutuhan khusus pada kelas reguler, yang artinya dalam kelas reguler ini atau kelas biasa di mana terdapat anak-anak pada umumnya, di situ juga terdapat anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak yang biasa berada dalam satu kelas dengan anak yang berkebutuhan khusus dan bersama-sama mengikuti proses belajar mengajar. Dan di dalam pendidikan inklusif ini terdapat istilah pada umumnya, yang dimana istilah pertama yaitu normalisasi, yang kedua deinstitusionalisasi, dimana normalisasi itu memiliki arti dan tujuan akhir bahwa anak berkebutuhan khusus harus sebisa mungkin menyamai teman-temannya yang tidak memiliki keterbatasan.
Sedangkan arti dari deinstitusionalisasi itu mengacu pada konsep yang menyatakan bahwa anak yang berkebutuhan khusus seharusnya ditempatkan dengan masyarakat sekitar. Karena dengan ini, maka anak yang berkebutuhan khusus tersebut bisa banyak diasuh oleh keluarga mereka sendiri. Dalam hal ini, orang tua dan orang terdekat anak. Dan yang terakhir adalah determinasi diri, atau yang mengandung arti bahwa segala aktivitas, pelayanan, dan dukungan harus berdasarkan keinginan, ketertarikan, kekuatan, dan kemampuan anak tersebut. Pendidikan inklusif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama secara penuh sebagai warga negara dalam berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Dan juga tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Konvensi Hak Anak itu pada tahun 1989, dan Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Anak pada tahun 1990. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.